Baiklah pemirsa, kembali lagi di Jendela dan kita masih membahas trauma pada gigi dan mulut. Dan juga masih bersama dengan Dokter Gigi Billy Sujatmiko, spesialis konservasi gigi dari Rumah Sakit Hermina Palembang. Pemirsa bisa kembali telepon di 07113646666 atau di 07113641111. Baiklah dokter, melanjutkan perbincangan kita. Tadi kita sudah membahas mungkin jenis-jenis dari trauma pada gigi ya. Nah kemudian kalau untuk bagian mulut yang lain dok, mungkin lidah atau bibir, apakah ada jenis-jenisnya juga nanti? Ya, kalau level-levelnya ada juga seperti itu. Kalau untuk ini, kalau untuk misalnya pada kondisi yang trauma yang besar itu, misal seperti ada patahnya tulang rahang, seperti Lifford 1, Lifford 2, Lifford 3, itu biasanya kita akan kerjasama lagi sama spesialis bedah mulut seperti itu. Jadi ada kerjasama kolaborasi ya, ya dok? Kolaborasi. Jadi kalau untuk penanganan trauma memang tidak serta-merta satu spesialis itu tidak. Biasanya kita juga ada kerjasama juga. Gitu, seperti itu. Jadi kita bisa mendapatkan hasil yang optimal, tergantung dari tingkat keparahan dari giginya. Kalau sana gigi itu tersebut lokal dari giginya, estetika kita butuhkan, nah kita bisa perbaikin gitu. Oh, jadi perbaikannya tidak hanya dari segi kesehatan, tapi dari segi estetika pun ya dipandang juga ya dok? Ya, sangat ditekankan di sana. Ditekankan di sana, oke. Karena gigi memang penunjang sekali aktivitas ya. Kadang kalau kita ada yang kurang, nggak pede seperti itu. Nah, baiklah pemirsa, masih bahas mengenai gigi ya. Jadi memang gigi ini sangat penting sekali karena kita gunakan sehari-hari untuk makan ataupun mengunyah dan lain-lainnya. Jadi Anda bisa telepon di 07113646666 atau di 07113641111. Kembali lagi dokter, ini kalau kita akhirnya sudah terkena yang namanya trauma pada gigi dok, apa yang harus dilakukan ini? Oke, baik. Bila terkena pada gigi kita, ini ada beberapa hal ya. Jadi ada yang kondisi yang singkat, artinya misalnya dalam hari itu juga ataupun dalam waktu 1-2 jam. Bila ini terjadi, sebaiknya secepatnya datang ke dokter gigi untuk kita lakukan tindakan secepatnya. Karena semakin cepat dilakukan tindakan, semakin hasilnya menjanjikan. Namun bila kondisi sudah terjadi sudah lama gitu, sebaiknya kita mulai melihat dulu kondisi seperti apa. Kemudian kita melakukan rencana perawatan seperti apa. Terkadang untuk kondisi trauma yang sudah lama, biasanya gigi tersebut sudah berubah warna, kemudian mengunyah juga tidak efektif lagi. Nah ini kita bisa lakukan dan kita bisa bantu dengan perawatan saluran akar, kemudian menjadi gigi lagi nantinya. Seperti itu ya. Nah tadi saya tertarik yang perubahan warna dok. Ini perubahan warna yang menjadi seperti apa dok ini? Oh ya baiklah. Mungkin kita sudah pernah lihat ya, ada seseorang yang giginya patah di depannya, ataupun dia satu gigi kelihatannya utuh, namun dia berubah warna cuma satu gigi itu aja. Nah bisa jadi pada masa yang lampau gigi tersebut pernah terjatuh atau terbentur. Pada saat terbentur, maka ujung dari akar gigi yang tempat mensuplai pembuluh darah dan sarafnya terputus. Nah pada terputus inilah menyebabkan gigi tersebut mati. Setelah gigi tersebut mati, maka sel-sel mati tadi itu otomatis akan merubah warna dari gigi. Nah kondisi ini bila dibiarkan menjadi sumber infeksi. Namun biasanya pada beberapa kondisi yang imunitasnya kuat, biasanya belum ada keluhan. Bukan berarti tidak ada infeksi ya, tidak ada keluhan aja. Namun yang yang terlihat adalah estetikanya tidak begitu bagus. Estetikanya tidak bagus. Nah di sini kita bisa bantu. Nanti kita lakukan perawatan dan kemudian akan kembali gigi yang sebelum terjatuh tadi atau kena trauma tadi. Nanti ganteng lagi jadinya dok ya. Bila kita kembali akan angkat telepon terlebih dahulu dok. Ada Bapak Iqmal di Ramakasih. Halo, selamat malam Pak Iqmal. Halo, selamat malam. Malam, apa kabarnya Pak Iqmal? Alhamdulillah baik Pak Adi. Baik, silakan Pak Iqmal, ada yang ditanyakan Pak. Kita membahas mengenai trauma pada gigi dan mulut. Iya. Selamat malam dok. Selamat malam. Iya dok, gini dok. Gigi saya ini kan awalnya tuh retak dok di geraham bagian bawah. Iya jadi baik. Retak terbelah dua dok. Awalnya sakit. Iya. Nah jadi sudah saya periksa ke dokter dan dikasih obat. Waktu itu dokter nggak berani nyabut kan karena masih sakit. Nah sudah minum obat nggak terasa sakit sama sekali dok. Yang ingin saya tanyakan, kalau saya biarkan tertanam, apakah nanti kedepannya bakal jadi masalah gitu dok? Oke baik. Iya, itu aja dok. Terima kasih dok. Ya sama-sama. Cukup ya dok ya? Ya cukup. Baiklah, terima kasih Pak Iqmal yang ada di Ramakasih ya. Salam untuk keluarga serta kerabat di sekitar Anda. Pemirsa nanti bisa telepon lagi, tapi kita jawab dulu nih dari dokter. Baik. Seperti apa nih dok? Ini untuk Bapak Iqmal, kondisi seperti ini
banyak juga terjadi ya. Ini karena biasanya terjadi karena ketidakseimbangan dari pengunyahan. Biasanya kondisi yang terjadi gigi yang belah tadi ya, belah tadi itu karena gigi yang misalnya sebelah kanan nih, itu lebih banyak dipakai dibandingkan sebelah kiri. Maka pada saat kondisi tertentu, retakan itu akan tersimpan. Dan ada momen tertentu yang mengunyah yang keras, maka dia akan membelah menjadi dua. Dan kondisi ini, awal mulanya biasanya bunyi ya, pada saat makan, kak. Terus langsung sakit sekali luar biasa di sana. Kemudian ke dokter gigi, memang benar itu. Jadi kalau kondisi yang lagi sakit tersebut tidak boleh lakukan tindakan pencabutan atau tindakan yang tertentu. Biasanya nanti kita nilai derajat-derajatnya. Memang ada yang sebagian itu bisa kita lakukan tindakan, sebagian juga yang enggak. Nah, bila biasanya diberikan obat dulu, ada beberapa kasus seperti itu. Bila tidak ada keluhan lagi, bukan berarti itu sudah sembuh. Namun bila dibiarkan lama-kelamaan, gigi tersebut akan menjadi sumber infeksi. Dan ini juga nanti akan membuat kualitas hidup akan menurun juga. Nah, itu sebaiknya nanti datang ke dokter gigi, kemudian kita lihat apakah gigi ini bisa dipertahankan atau tidak. Pada banyak kasus juga bisa dipertahankan kalau seandainya dia tidak membelah sampai ke bagian dasar dari giginya. Namun kalau seandainya sudah membelah sampai ke dasarnya, ini maaf sekali, sebaiknya secepatnya dicabut dibandingkan menjadi suatu fokal infeksi ataupun sumber infeksi nantinya. Nah, ini untuk Pak Iqmal ya. Jadi memang mungkin banyak masyarakat dok ya sudah dikasih obat, nggak sakit lagi, nggak balik lagi. Ya, biasanya lupa gitu lupa. kan. Padahal efeknya nanti jelek ya dok ya, nggak bagus ini ke depannya. Baiklah pemirsa, nanti ada masih bisa telepon kembali di 0711364666 atau di 0711364111. Saya tertarik tadi statement dokter ini, cara makan mungkin juga atau sebelah kanan saja atau kiri saja ya dok ya. Sebenarnya yang benar ini dok, kalau saya pribadi ini kebanyakan sebelah kiri makan ini ya. Tapi kalau yang benar ini dok, untuk menghindari juga trauma pada gigi ini, apakah dua-duanya digunakan atau nggak apa-apa deh sebelah aja gitu? Oke, baiklah. Kalau mengunyah gigi ya, itu yang paling bagus itu harus dua sisi, baik sebelah kanan sebelah kiri harus dipakai bersama-sama sekaligus. Jadi kalau seandainya kita mengunyah, ada juga misalnya pindah kanan, pindah kiri, itu sebaiknya jangan. Jadi kalau makan langsung dibagi dua oleh lidah kita, makan dengan seimbang. Tujuannya adalah untuk kesehatan dari sendi kita yang pertama. Kedua, dari higienitas. Jadi gigi yang tidak dipakai, misalnya kita memakai tadi sebelah kanan ya berarti ya, sebelah kanan, sebelah kiri nggak dipakai. Nah kalau seandainya pada bagian kiri yang tidak terpakai tadi, maka giginya akan kotor satu deret itu. Dan lama-kelamaan mudah terjadi lubang. Nah kembali lagi, lubang pada gigi dibiarkan menjadi infeksi. Jadi panjang prosesnya seperti itu. Tuh ya, jadi dapat informasi baru nih dok. Saya juga nih rajinnya sebelah kiri karena nggak dipakai ya. Oke, nah jadi kalau tadi melanjutkan kembali dok, kembali ke trauma pada gigi ya dok ya. Iya, baik. Kemudian tadi kita sudah sampai kepada jika sudah terkena ya dok ya. Nah kalau untuk penanganannya sendiri dok, mungkin apakah dia memang harus terapi gigi atau mungkin bila sudah trauma memang harus rutin nih ke dokter? Atau cara penanganannya seperti apa dok? Kalau mungkin yang patahnya sedikit, apakah dia langsung ditambah yang baru? Oh ya, baik ya. Ini pertanyaan bagus ya. Mungkin kita akan menjelaskan sedikit lebih detail tentang perawatan dari giginya. Bila gigi tersebut patahnya sedikit, misalnya pada bagian email saja, itu bisa kita lakukan penambalan atau merestorasi kembali giginya. Namun bila sudah mencapai pada bagian lebih dalam, misalnya seperti mencapai pulpa, pulpa ini adalah terdiri dari pembuluh dan sarafnya. Nah, biasanya sudah ada tanda-tanda sakit di sini. Bila ini sudah terjadi, maka tidak boleh langsung ditambal, nggak boleh. Justru kalau kita langsung tambal, dia akan sakit giginya. Nah, ini kita butuhkan perawatan saluran akar yang kemudian bisa kita lakukan untuk dipertahankan kembali. Baiklah dokter, maaf ini saya potong. Ini kita sudah terhubung dengan satu penelpon, ada Pak Mahyudin di Pak Jo ya. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam. Malam. Baiklah Pak, ada yang ditanyakan silakan Pak. Pak, numpang tanya dokter. Ya silakan. Pak. Boleh tidak nyabut gigi yang tinggal enggaknya baik tapi tensinya tinggi? Oh, baik. Gigi setengah tapi tensi tinggi Pak ya? Iya. Boleh tidak dokter? Ya, baik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak ya. Nah, baiklah ini dokter, gigi setengah dicabut tensi tinggi. Oke, baik. Pertanyaan bagus ya di sini ya. Kalau dalam mencabut gigi, ini merupakan satu tindakan yang bisa dibilang dibutuhkan untuk menghilangkan infeksi. Namun, kita juga harus mempertimbangkan kondisi dari tubuh
kita sendiri juga. Bila ini kan khususnya pada pasien yang dengan hipertensi. Kalau untuk pasien dengan hipertensi, ada baiknya itu jangan sembarangan langsung mencabut giginya. Namun kita lihat dulu tekanan darahnya berapa. Kalau seandainya tekanan darahnya itu stabil ataupun terkontrol, ini bisa kita lakukan tindakan. Namun bila kondisi darahnya tinggi, sebaiknya jangan untuk dicabut. Ataupun misalnya memaksa dokternya, dok cabut dok, jangan. Karena itu kembali ke diri kita. Bila kondisinya tensi terlalu tinggi, maka efeknya adalah pada saat dicabut darahnya susah berhenti nantinya. Iya. Terus ya dok ya jadi darahnya Iya, sebenarnya kalau untuk penanganan ini ada beberapa prosedur. Biasanya kita akan konsul dulu ke penyakit dalam untuk kita lakukan penurunan tensinya dan kita kontrol untuk tensi stabil. Setelah itu kita bisa lakukan pencabutan. Namun untuk beberapa grade tertentu dari hipertensi ada baiknya dilakukan di rumah sakit. Oh, di rumah sakit. Iya, untuk amanan yang lebih prima. Artinya boleh tapi harus dicek dulu tensinya dok ya? Benar. Seperti itu. Ya. Baiklah, ini kita sudah terhubung kembali dok dengan Ibu Dewi yang ada di Perumdam ya. Halo, selamat malam Bu Dewi. Malam, apa kabarnya Bu? Baik. Baik, silakan Bu Dewi, ada yang ingin ditanyakan Bu? Selamat malam dokter. Malam. Saya ini ada keluhan gigi dokter. Ya Ibu. Gigi saya ini dari belakang di bawah tumbuhnya miring dok. Oh ya baik Ibu. Ya itu gimana dok? Apa boleh dicabut? Tapi saya takut dok. Oh ya Banyak Ibu. kejadian teman saya kemarin bengkak dicabut dok ya. Oh ya baik Ibu. Ya itu aja dok. Terima Ya, terima kasih. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, terima warahmatullahi kasih Bu Dewi ya. Iya. Nah, baiklah dokter, kita nanti jawabnya. Kita tahan dulu ya untuk Ibu Dewi, mungkin harap bersabar karena kita akan jeda dulu, tapi pemirsa nanti bisa kembali telepon di 0711364666 atau di 0711364111. Tetaplah di Jendela.